Korea Utara putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Rusia tegangan tinggi dengan menarik duta besarnya dari Washington. Biden menyerang Putin dengan mengatakan Putin itu pembunuh. Timur Tengah sekarang memanas, mulai bedil-bedilan lagi. Ledakan bom di mana-mana di banyak negara. Lalu tim Detasmen Khusus atau Densus 88 Polri menjemput 26 terduga teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Makassar dan Gorontalo beberapa minggu lalu. Para terduga teroris ini diketahui berasal dari kelompok bernama Ihwal Pakwato yang bekerja sama dengan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Ternyata tetap aja ada bom gereja di Makassar, tetap kecolongan. Kemudian juga ada ledakan besar di kilang Balongan, mirip kilang minyak Aramco yang di drone. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebentar, kita nggak mau komen dulu ke sana detailnya. Sabar ya, sebenarnya kita udah tahu, tapi sabar ya, itu kita skip dulu. Baiklah, kita tambah lagi fakta yang lain. COVID di Tiongkok terpaparnya turun drastis. COVID di Amerika dalam 2 bulan ini terpaparnya juga turun drastis. Namun di Arab Saudi masih ketat membatasi penerbangan internasionalnya. Masih selected karena COVID merajalela lagi. Bahkan di Tanzania lockdown. Negara Eropa Barat seperti Spanyol, Inggris, Perancis, Italia masih juga selected international visitor karena masih pandemik. Jenis baru lagi pandemiknya. Banyak di negara besar dan negara penting di dunia ini ternyata COVID belum bisa turun drastis di sana. Sehingga efek perlambatan ekonomi menjadikan mendung ekonomi di Eropa, di Afrika, di Asia. Pastinya di dunia di tahun 2021 ini mendung ekonominya. Bagaimana kita melihatnya hal ini yang lama kita sudah mengatakan dalam analisa Sontoloyo ala Bosman itu. Ketika globalis di belakang Biden CS Partai Demokrat Amerika, maka globalis menguasai 2 negara besar, Tiongkok dan Amerika. Keduanya diadu adalah Tiongkok CS yaitu One Belt One Road versus High Road-nya Amerika CS. Kemudian dunia dibuat gonjang-ganjing di mana instrumen perang yang terbesar adalah perang militer, yang terkecil adalah perang sel atau biasa disebut terrorist act mulai dipakai lagi. Mulai terjadi semua kan saat ini. Dunia ini semua sedang berperang melawan virus sebenarnya. Dunia sedang berperang aslinya tuh melawan siapa? Melawan globalis karena emang dimainkan oleh globalis. Alatnya mereka yaitu 2 negara besar tadi, Amerika dan Tiongkok. Kemudian perang militer dan berbagai penyakit disebabkan oleh virus seperti Ebola, Cikunya, dan Corona. Disinilah cara bernegara Indonesia ditantang ke limit, ke batas kemampuan maksimum pemimpinnya, ke batas kemampuan maksimum politikusnya, dan ke batas kemampuan pejabatnya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia saat ini seharusnya yang harus dilakukan? Kita tahu bahwa bentuk negara Indonesia bukan lagi seperti apa yang founding father Indonesia ini dibuat di awal pada saat Indonesia menyatakan dirinya menjadi negara. Indonesia ini bangsanya jadi dulu yaitu di tahun 1928. Baru negaranya lahir Indonesia itu yaitu di tahun 1945. Bergesernya bernegara saat ini karena kekuatan parlemen yang menguat ditambah kekuatan partai yang mencengkram dunia perpolitikan di Indonesia. Kita bukan lagi bentuk negaranya presidensial, tapi parlementer. Karena itu ketika parlemen bertaring terlalu kuat, siapapun presidennya tidak akan bisa main gigi 5. Full throttle itu tidak mungkin. Tetap harus bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi permen keuangan. Lalu yang jadi masalah adalah pengetahuan bernegara masyarakat juga parah, dibuat jadi rendah. Jadi yang memegang kendali bernegara tinggal mainin aja apa pendapat rakyat, apa pendapat mereka. Rakyat manut, nonton, gak bisa buat apa-apa. Contohnya mulai digulirkan wacana presiden 3 kali, di mana muncul kampanye mempropagandakan bahwa calon terkuat Jokowi Prabowo di tahun 2024. Lalu ada berita mengejutkan kalau Jokowi mencalonkan ketiga kalinya, hasil survei ternyata nama SBY melawan dengan kuat. Bahkan saat ini leading. Nah lo, bingung gak tuh kaum old mind? Kalian ini gak pernah selesai berdrama ya? Lalu kaum new mind bagaimana? Diem aja sih saat ini. Incumbent dan oposisi menari-nari seakan-akan bisa membuat Indonesia berdaulat. Ternyata sulit juga ya. Banyak orang yang gak tahu kalau saat ini Indonesia dipengaruhi Tiongkok dan IMF secara absolut. Banyak yang gak sadar dan banyak yang gak tahu. Paling banyak adalah yang gak peduli. Begini deh, kan 3 kali presiden menjabat masih wacana. Bagaimana kalau kita tambahkan wacana lagi, yang lain lagi? Ini kalau old mind punya nyali
dan Old Mind punya kesadaran bernegara, yaitu cinta rakyat. Saat ini Old Mind berkuasa 100% di parlemen dan di pemerintahan. New Mind di pinggiran, tak bertaring, tak berkuasa. Namun demi bangsa dan negara, beranikah sistem bernegara kita Indonesia tercinta ini untuk Pilpres nanti lepas threshold 20% suara parlemen untuk calon presiden bisa dicalonkan. Suara 5% saja dan boleh mengajukan sepasang. Jadi banyak partai tidak harus berkoalisi. Terbukti 4 kali Pilpres gabungan partai-partai calon presiden dan wakilnya tidak pernah terlalu cantik pasangan keduanya setelah menjabat. Jadi bagaikan pasangan nikah tanpa cinta. Ya sudah, sekarang kita usulkan suara parlemen turunkan dari 20% ke 5% untuk ambang batas calon presiden dan langsung bisa mengajukan sepasang. Syarat berikutnya, total pasangan calon tidak boleh 7 pasang dengan menghitung suara parlemen dari suara terbanyak. Jadi apa yang terjadi? Misalnya pasangan PDIP dan Gerindra, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu sudah 30% suara parlemen. Tapi masing-masing ternyata kreatif, masing-masing mencalonkan diri sendiri. PDIP mencalonkan Ganjar dan Puan, Gerindra mencalonkan Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno, kemudian Golkar mencalonkan Erlangga dan Tito. Golkar bisa calonkan sendiri tentunya. Partai Demokrat Perjuangan mencalonkan SBY dan AHY. Demokrat KLB mencalonkan Muldoko dengan Ahok. Nasdem Pak Surya Paloh dengan Ridwan Kamil. PKS Anies dengan Habib Rizik. PKB Caimin dengan Deddy Corbuzier. PAN P3 mencalonkan Gatot dan Din Samsudin. Siapapun itu silahkan bertanding. Mainnya nanti 2 babak jika tidak ada pemenang yang mendapatkan suara 50% plus 1 suara. Jadi tanding ulang 2 yang teratas. Dengan demikian peluang putra bangsa terbaik untuk bisa membangun bangsa negara menjadi terbuka lebar. Lalu kita dengan santainya bertanya, maaf, itu semua calon tadi rasanya old mind semua deh. Yang new mind mana? Oh ada. Bagaimana kalau Pak Jokowi 3 kali wakilnya si Sontoloyo ini? Piye Pak? Cocok iki kombinasinya. Ketika Hudson Institute menjadi pemrakarsa pelepasan dolar backed by gold, dunia terdiam. Peristiwa tahun 1971 tersebut membuat dolar menjadi uang terkuat di dunia, bukan karena backed by gold atau memiliki underlying emas. Namun underlyingnya adalah hutang negara lain yang semuanya berbasis proyek, berbasis industri. Amerika melepas emas sebagai jaminan mata uang dolar. Mirip dengan tahun 1920-an hingga 30-an di Jerman sebagai negara kalah Perang Dunia Pertama dan Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Keduanya tidak punya emas untuk memprinting underlying mata uang mereka. Tapi underlyingnya pakai mesin perang bagi Jerman dan bagi Jepang underlyingnya membangun infrastruktur perkeretaapian serta industri manufaktur. Dolar di tahun 1971 melepas jaminan atas emas adalah menggunakan MMT, Modern Monetary, teorinya Michael Hudson. Sejak saat itu Amerika menjadi negara superpower pertama di dunia. Tahun 80-an hingga tahun 90-an, Michael Hudson adalah guru besar yang mengajar di kampus di Peking University, di mana hampir semua petinggi politbiro yang saat ini menjabat di Tiongkok adalah murid beliau. Setidaknya mereka semua memahami hal yang sama, yaitu MMT. Sehingga di tahun 1989 pertama kalinya Deng Xiaoping ambil posisi ekonomi dengan mendemokratisasi uang renminbi pakai proyek underlayingnya. MMT dipraktekkan di Tiongkok sejak saat itu. Kedua negara tersebut saat ini menjadi 2 negara besar. Yang satu Amerika sudah menjadi negara superpower, bahkan dengan kekuatan teknologi, paten, dan free thinking country terbebas di dunia, Amerika belum terkalahkan. Sebagai murid Hudson tidak langsung, karena saya hanya mengikuti buku-bukunya dan belajar dari muridnya Hudson, salah satunya belajar dari Stephanie Kelton, maka sejak 6 tahun yang lalu si Sontoloyo ini menyatakan akan membuat negara Indonesia menjadi negara sejajar dengan 2 negara besar tersebut, dan di tahun 2045 akan menjadi negara terkuat di dunia di atas 2 negara tersebut. Dan alasannya apa? Alasannya Indonesia memiliki 4 hal yang Tiongkok dan Amerika tidak punya. Amerika dan Tiongkok hanya pakai MMT saja sudah jadi negara besar. Indonesia punya kekuatan lain, yaitu punya sumber daya alam bawah tanah. Itu 1 poin. Kedua adalah kekuatan sumber daya alam di permukaan tanah yang subur dan memiliki air yang cukup banyak. Lalu kita punya kekuatan isi laut, itu nomor 3. Dan terakhir, nomor 4, lokasi strategis
strategis kekuatan maritim dunia karena laut di tengah negara Indonesia dilewati 100.000 kapal dagang internasional. Ditambah kekuatan New Economic Model atau MMT atau Mardigonomic, Indonesia pasti menggila pertumbuhannya. Gunakan 4 kekuatan asli alam Indonesia tersebut atau geoekonomi ditambah ekonomi model yang agresif, maka dalam 20 tahun ke depan Indonesia itu game changing country. Saat ini kalau masih old mind yang menjabat dengan polanya ngutang ke asing, nyekek leher rakyat dengan pajak yang tinggi, membatasi free thinking bisnis dengan aturan membelenggu karena aturannya banyak pesanan oligark, maka Indonesia tidak akan berdaulat dan tidak akan menang dengan old mind kayak begini. New mind akan membebaskan berpikir dan bertindak setiap warganya untuk hal yang produktif. New mind melihat potensi Indonesia itu besar. New mind melihat potensi SDM sumber daya manusia Indonesia itu sangat kreatif. Namun kebijakan politik, parlemen dan partai membelenggu kreativitas dan potensi. Musuh terbesar bangsa Indonesia adalah sistem politik yang membatasi manusia berkompetisi berdasarkan prestasi dan potensi. Harusnya pilihan politik apapun yang diambil silahkan, tapi menjalankannya adalah mereka yang memiliki visi, potensi dan kemampuan kelas dunia. Jangan sampai yang dekat dengan pejabat yang dipilih, tim pemenangan yang dipilih, yang memodali yang dipilih, buzzer yang dipilih, yang pinter nyenengin dirinya yang dipilih, yang melindungi dirinya dari pejabat agar selamanya berkuasa itu yang dipilih. Itu yang mendapat jabatan. Jangan itulah. Itu nggak ngurusi rakyat namanya, nggak ngurusi negara namanya. Makanya New Mind selalu bertanya, kok tahun 2024 lama bener ya?